Ya, Kampung Tangguh Semeru adalah sebuah gagasan dari Polda Jatim berserta jajaran untuk membangun bagaimana satu wilayah dengan komunitas terdepan, terkecil, ini memiliki daya cegah, daya tahan terhadap perkembangan situasi terkini, yaitu pandemi COVID-19. Jadi pada prinsipnya konsep gagasan yang dibangun adalah POP, Problem Oriented Policing, yaitu pemecahan masalah terhadap satu pokok permasalahan. Permasalahannya apa? Ya, hari ini kita tahu pandemi masih berlanjut, lalu kemudian banyak ekses atau dampak-dampak yang dialami oleh warga adanya pandemi ini, mulai resiko kesehatan, kemudian jaminan keberlangsungan hidup secara ekonomi, termasuk juga dari sisi keamanan. Sehingga dengan pembentukan Kampung Tangguh inilah diharapkan warga secara bersama-sama bergotong royong membangun satu sistem daya cegah, daya tangkal terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi terhadap adanya pandemi itu sendiri. Bicara tujuan Kampung Tangguh, ini ada 3 ya. Yang pertama adalah mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kampung Tangguh itu sendiri. Dengan cara-cara apa ya? Dengan cara-cara 3T yang kita usung: treatment, testing, dan tracing. Jadi pertama itu, kemudian yang kedua juga mendapatkan langkah-langkah pemecahan masalah. Kita tahu di dalam satu kawasan tertentu pasti ada permasalahan-permasalahan. Dengan adanya terbentuk Kampung Tangguh itu, maka diharapkan divisi-divisi yang ada melakukan upaya-upaya pemecahan masalah dengan diasistensi oleh Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Kemudian yang ketiga, tentu endingnya mewujudkan masyarakat menjadi punya kemampuan dan punya daya tahan terhadap satu kondisi akibat pandemi itu sendiri. Seperti halnya bicara tentang ketahanan pangan, misalkan ada dampak yang terjadi di wilayah atau di komunitas Kampung Tangguh itu, misalkan tidak tersalur atau tidak terakomodir dengan bantuan pemerintah misalkan, maka bagaimana divisi ketahanan pangan Kampung Tangguh itu kemudian menerima bantuan dari warga-warga yang berkelebihan, kemudian disalurkan kepada warga-warga yang kekurangan tadi. Kalau untuk di Bangkalan total ada 54 Kampung Tangguh, dan ini masih kita kembangkan terus di pesantren-pesantren tangguh untuk menghadapi kembalinya santri, kemudian di mal-mal tangguh, pasar tangguh, dan ini termasuk industri tangguh. Dan ini terus sekali lagi kita kembangkan karena memang upaya-upaya untuk menciptakan titik-titik yang menjadi kerumunan orang itu diharapkan tangguh terhadap serangan pandemi dengan cara-cara memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan warganya ataupun pekerjanya ataupun pengunjung kalau itu pasar maupun mal untuk disiplin dalam hal protokol kesehatan. Ya, dari sisi data ini kan kita evaluasi terus kapan Kampung Tangguh itu berdiri, kemudian dievaluasi selama 7-14 hari, berapa sih tingkat ODR, ODP, PDP yang sebelum ada Kampung Tangguh dan sesudah Kampung Tangguh. Jadi begitu Kampung Tangguh diberdirikan, lalu kemudian melakukan langkah-langkah kuratif, melakukan langkah-langkah 3T, testing, tracing, dan treatment, memberi pengobatan-pengobatan yang juga disiapkan, dalam hal ini obat bantuan dari Bapak Kapolda, herbal, obat merek Linhua. Ini sangat-sangat signifikan efeknya dan memperoleh hasil. Beberapa case yang positif bahkan di Balai Diklat dan juga di beberapa wilayah Kampung Tangguh
kita berikan obat-obat itu, dan itu hasilnya positif, signifikan bagus dan membuat masyarakat sembuh, sehingga keberhasilan ataupun indikator efektivitas Kampung Tangguh ini tidak perlu diragukan, karena berdasarkan data juga dari Kampung Tangguh yang berdiri itu mampu menurunkan secara signifikan angka-angka sebaran baik ODP, ODR maupun OTG. Jadi bicara fasilitas umum tentu ini sarana prasarana ya, maka di situ juga ada salah satu divisi di Kampung Tangguh, divisi sarana prasarana. Apa kewajibannya? Yaitu secara swakelola, swasembada, swadaya, melakukan pengadaan terhadap peralatan-peralatan, mulai dari alat semprot untuk disinfektan, kemudian hand sanitizer, menyediakan tempat cuci tangan, kemudian termogan. Tentu peralatan-peralatan ini menjadi peralatan mutlak dalam rangka untuk menegakkan disiplin kepada warga untuk tetap patuh terhadap protokol-protokol kesehatan. Ya, bicara sarana prasarana di Kampung Tangguh, tentu ini memang harus ada ya, tetapi sifatnya itu berdasarkan swadaya warga, sekali lagi bagaimana warga itu berbondong-bondong, bergotong royong untuk melakukan pengadaan. Misalkan kalau dari Polres memang kita sebatas asistensi dan supervisi mendorong, tetapi prinsipnya pengadaan itu oleh warga sekitar sendiri, terutama keberadaan posko-poskonya, posko sekretariat itu tentu yang utama. Di sana ada struktur Kampung Tangguh itu sendiri, kemudian tempat bagaimana melakukan rapat, melakukan koordinasi, konsolidasi, itu minimal ada. Lalu kemudian ada satu tempat untuk penyimpanan logistik misalkan, itu harus ada, karena sekali lagi untuk menampung warga-warga yang berkelebihan yang mau menyumbangkan sembako misalkan, itu ditampung di sana sebelum didistribusikan ke yang penerima manfaat. Lalu kemudian juga ada posko kesehatan. Ini yang paling penting. Posko kesehatan ini perlu didukung oleh bidan-bidan desa yang dari 54 yang ada ini, sebagian besar memang kebetulan bidan-bidan desa itu tinggal di kawasan Kampung Tangguh itu, sehingga ini tentu sangat-sangat bisa dioptimalkan peran bidan-bidan desa untuk membentuk posko kesehatan dan mengawaki di sana. Lalu kemudian juga ada posko keamanan, pos kamling misalkan. Bicara pos kamling berarti di sanalah tempat untuk melakukan checkpoint, penyekatan, orang yang keluar masuk diperiksa, itu sekaligus bagaimana sistem rondanya untuk menjaga keamanan lingkungan. Tentu ini semua didukung dengan peralatan-peralatan yang lain, seperti halnya kalau di posko keamanan itu ada alat semprot, disinfektan, kemudian tempat cuci tangan, kemudian termogan. Nah, inilah yang saya kira yang salah satu beberapa sarana prasarana yang harus dilengkapi di Kampung Tangguh. Kampung Tangguh Semeru ini sekali lagi ini adalah konsep problem solving policing. Jadi satu konsep dalam memecahkan masalah. Saya kira apapun permasalahannya bisa diterapkan atau bisa dimainkan oleh efektivitas Kampung Tangguh ini sendiri. Tentu apabila pandemi ini berakhir juga masih bisa Kampung Tangguh ini tetap eksis dan mungkin bisa dikembangkan, seperti halnya menghadapi pilkades misalkan, pilkada misalkan, ini tangguh terhadap tangguh demokrasi, itu bisa dikembangkan seperti itu. Ya, kita sudah membentuk tim ya, tim POP Polres. Ini seluruh zona polsek-polsek. Ini kita menggerakkan perwira-perwira kita yang ada di Polres telah dapat pelatihan. Ini tidak sulit dalam satu komunitas misalkan ingin bergabung, tinggal menghubungi Babin Kamtibmas, dan kewajiban Babin Kamtibmas untuk melakukan asistensi itu. Kalau memang masih kurang, ya ibaratnya kurang mantap lagi, baru nanti Polres yang turun. Jadi kita siap. Artinya ya, kita berharap bahwa seluruh komunitas dusun misalkan itu memang harapan kita rame-rame mendirikan Kampung Tangguh, karena kita tahu efektivitas yang diperoleh dengan berdirinya Kampung Tangguh itu sangat-sangat signifikan untuk membantu
menurunkan angka penyebaran COVID-19. Harapan saya terkait dengan Kampung Tangguh ini, ini contoh kasus misalkan di wilayah Bangkalan ketika satu keluarga kedukaan meninggal, beberapa anggota keluarga, ini tentu menjadi kita semua terkaget-kaget gitu ya, terutama warga situ sebelumnya, sehingga dari situ langsung berbondong-bondong untuk membuat Kampung Tangguh. Maka harapan kami tidak perlu harus menunggu seperti itu. Ancaman pandemi ini sudah nyata, sudah jelas di depan mata, banyak korban berjatuhan, angka positif juga pelan tapi pasti bertambah. Maka Kampung Tangguh ini diharapkan ya berdiri di setiap titik-titik wilayah yang ada di wilayah Bangkalan ini. Jadi saya berharap betul bahwa efektivitas Kampung Tangguh ini bisa kita maksimalkan untuk menurunkan penyebaran COVID-19.